Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha la yaqbidul ilma yantazi'u minal ibad intiza'an walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la yubqi aliman fatannasu ru'usan juhala fa'aftau bi khairi ilmin fadallu wa adallu. Innal ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bi khadhin wafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah mencabut ilmu, ya, mencabutnya dari hamba-hambanya dengan sekali cabut langsung hilang, tidak demikian. Namun Allah mencabut ilmu di tengah umat dengan wafatnya para ulama, dengan meninggalnya para immatul huda, sehingga sampai-sampai tidaklah tersisa saat itu di tengah umat, di tengah manusia, seorang alim pun, yang kemudian manusia pun datang kepada tokoh-tokoh kejahilan yang kemudian mereka fa'aftau bi ghairi ilmin, ya, berfatwa tanpa ilmu, ya, fadallu wa adallu, sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan manusia. Dan kata Nabi pula bahwa sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan kepada umat harta benda, dinar ataupun dirham, namun mereka mewariskan kepada umat berupa ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi tersebut, maka sungguh, kata Nabi, dia telah mengambil bahagian yang sangat banyak. Wafatnya seorang alim, ya, hilangnya seorang yang senantiasa membimbing umat kepada kebaikan, itu musibah bagi kaum muslimin. Ya, terlebih seorang alim yang dikenal tampil terdepan, ya, dalam membela Islam yang mulia ini, dalam membela tauhid dan sunnah. Demikian pula dalam upaya untuk menyebarkan akidah yang sahihah, manhajus salim, dan manhaj yang selamat dari berbagai macam penyimpangan. Ya, demikian pula kekufuran ataupun kebid'ahan. Bahkan seorang alim yang senantiasa tampil terdepan dalam upaya untuk meruntuhkan dan meluluhlantakkan syubhat ahlul bid'ah wal ahwa. Ya, dari dahulu, ya, beberapa tahun yang silam,
mungkin sebagian kita juga belum lahir, ya, sampai akhir hayatnya senantiasa menjadi referensi dan rujukan umat, ya, dalam memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik, terlebih ketika mereka menghadapi syubhat ahlud dhalal. Nah, sehingga ini merupakan musibah yang menimpa umat Islam, ya, secara khusus ahlus sunnah salafiyin. Sehingga kita pun teringat dengan hadis Nabi yang lain. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, min asyratis sa'ah ayurfa'al ilm wa yaksirul jahl wa yansyuruz zina wa syubrul khamr. Kata Nabi, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Tadi sudah kita sebutkan, ilmu diangkat bukan serta-merta ilmu hilang, ya, dari lembaran-lembaran ilmu atau dari kitab-kitab para ulama langsung kosong begitu, enggak. Tapi ilmu diangkat dengan diangkatnya ruh para ulama, dengan wafatnya para imam, terlebih para ulama ahlus sunnah satu persatu, ya. Dan juga kata Nabi, termasuk tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya kebodohan di tengah masyarakat. Jadi yang dominan adalah kejahilan, ya, ilmu mulai minim, majelis-majelis ilmu kurang, ya, justru yang menyebar, yang marak adalah kebodohan, majelis-majelis sia-sia, ya, bahkan penuh dengan hura-hura, ya. Maka di antara tanda yang lain pula, kata Nabi, dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ketika praktek perzinaan itu merajalela, ya, dan menyebar di tengah masyarakat. Ya dan billah, ya, musibah di atas musibah. Ilmu sudah diangkat, ya, para ulama semakin sedikit, kejahilan di mana-mana, kemaksiatan merajalela. Maka tentunya yang harus kita perbanyak adalah doa, sambil berusaha, ya, agar kita sama-sama istiqomah, ya, di atas agama yang benar, di atas prinsip-prinsip akidah yang sahihah, ya. Sehingga satu sisi, ya, kita bersedih dengan musibah ini, ya, dengan wafatnya Rabi'us Sunnah, ya, Syekhul Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali alaihi rahmatullah. Dan sisi yang lain, kita mendapatkan ibrah bahwa, ya, dari sini memberikan cambukan kepada kita sekalian. Kalau bukan sekarang, kapan lagi belajar? Nunggu ulama habis, ya, baru mencari, baru teriak-teriak pengen taklim. Lah, tidak demikian. Ya, namun di sini kita akan menyebutkan sebagian dari wasiat dan wejangan beliau yang beliau imla, ya, beliau diktekan kepada, ya, salah seorang murid beliau, dan ma'ruf insyaallah namanya, beberapa kali berkunjung ke negeri kita Indonesia, ya, dalam rangka untuk daurah masyayikh, yaitu Syekh Khalid, ya, hafizahullah ta'ala. Beliau yang mencatat wasiat ini, yang kemudian dicetak dan disebarluaskan, ya, di tengah
kaum muslimin, bahkan di tengah ahlus sunnah. Hakikatnya wasiat dan nasihat ini sudah lama, namun mulai disebarkan pada hari-hari ini, di mana nasihat ini dicatat dan ditulis oleh beliau hafizahullah itu pada tahun 1420 Hijriah, pada bulan Dzulhijjah 1420 Hijriah. Sekarang kita tahun berapa? 1447, 27 tahun yang silam itu diimla wasiat beliau saat beliau sedang sakit. Ya, namun luar biasa Allah panjangkan umur beliau sampai Kamis malam kemarin Allah takdirkan beliau wafat. Ya, semoga beliau meraih dan mendapatkan husnul khatimah. Sehingga ini terasa hangat, ya, seakan-akan ini baru nyampe ke kita, padahal udah lama. Dan luar biasa, beliau wafat tidak sebagaimana kondisi ya orang-orang yang meninggal pada umumnya. Kalau yang lain mungkin meninggal HP di sebelahnya, gadget, ya, samping bantalnya, ya, atau mungkin hidangan yang mewah supaya selera makan dan seterusnya. Namun luar biasa beliau beda. Seorang alim saat detik-detik akhir-akhir hayatnya luar biasa. Di atas ranjangnya sampai terakhir beliau wafat. Ya, itu tumpukan kitab. Ya, sebagian ada yang sudah tertutup, sebagian masih terbuka. Ya, mengisyaratkan beliau saat itu sedang mengkaji dan membahas ilmu. Belum lagi di mejanya penuh dengan buku, kitab. Ya, luar biasa. Ya, maka ini nasihat hakikatnya kepada kita semuanya. Kalaulah sekelas beliau, yang beliau mendapatkan ya risalah doktorah itu tahun ke 64 Masehi, 1964 ya Masehi. Beliau sudah mendapatkan S3. Ada yang lahir di antara kita tahun itu? Belum ada. Ya, beliau sudah berdakwah. Ya, luar biasa. Sampai meninggalnya itu sudah sepuh banget. Ya, 93 atau 94 tahun. Ya, beliau wafat, meninggal. Ya, berapa hari kemarin? Ya. Dan subhanallah ingatan beliau kuat dan tajam. Ya, setajam tulisan beliau dan sekuat hujah beliau dalam membantah ahlul bid'ah dan ahlul dolal. Ya, karya-karya beliau baik yang berupa tulisan ataupun yang berupa muhadharah yang sudah ditranskrip, dibukukan begitu, itu 60-an lebih karya tulis. Dalam posisi usia beliau sudah sepuh, ya, sudah sepuh banget. Nah, luar biasa. Rahimahullahu rahmatan wasi'an. Maka di waktu yang tersisa ini, insya Allah coba kita baca ya beberapa nasihat-nasihat emas yang beliau sampaikan kala itu. Jadi jangan salah paham ya, jangan dikira ini nasihat ya terbaru gitu, enggak, udah lama. Ya, namun di waktu yang mulia ini semoga kita mendapatkan faedah ya dari beberapa nasihat-nasihat beliau yang sangat berharga insya Allah. Beliau ya menyebutkan di sini
Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagaimana kebiasaan ya para ulama, dan itu merupakan kebiasaan Rasulullah ketika membuka sebuah muhadharah, khutbah atau semisalnya nasihat, ya diawali dengan hamdalah. Demikian pula ya syahadah ya dan salawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menyebutkan 3 ayat yang ma'ruf, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, setelah menyelesaikan ya penyebutan 3 ayat yang seluruhnya berwasiat untuk kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian menutup dengan atau melanjutkan dengan hadis Nabi yang menerangkan bahwa sebaik-baik ucapan adalah Al-Quranul Karim, kitabullah, ya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, perkara yang paling buruk adalah perkara yang baru dalam agama, dan setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, kemudian kata beliau rahimahullah, fahadihi wasiyatun li'umumil muslimin min abdin dha'ifin mushikun ala firaqi hadhihi dunya wa muqbilun ala al-akhirah. Ini merupakan wasiat kepada segenap kaum muslimin dari seorang hamba yang lemah, yang dikhawatirkan akan segera berpisah dengan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirah. Bi ayattaqullaha haqqa tuqatih wa ya'tasimu bihablihi jami'an. Ya. Apa wasiat beliau? Yang pertama, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Ini wasiat beliau yang pertama, dan itu sering ya beliau sampaikan pada setiap ujangan-ujangan dan nasihat saat diminta pribadi ya ataukah dalam momen-momen bersama. Ini yang pertama kali beliau sampaikan, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wasiat al-awwalin wal akhirin, wasiat orang-orang saleh dari dahulu dinahum. Pesan yang ketiga, agar supaya mereka kaum muslimin tidak tercerai-berai, ya, tidak memecah belah agama mereka. Ya. Nah, ini kalimat yang dalam. Ya. Peringatan beliau, nasihat beliau agar kita kaum muslimin ya tidak memecah belah ya Islam, tidak mencerai-beraikan ya barisan kaum muslimin, itu dalam. Apabila kita pelajari, kita kaji lebih dalam lagi, itu sangat ya
erat hubungannya dengan pesan beliau yang pertama untuk bertakwa kepada Allah. Nah, inti daripada takwa apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini kalau dilanggar namanya kemaksiatan. Yang Allah perintahkan ditinggalkan, yang Allah larang dilanggar. Lah, ini apabila terjadi, ya, disadari ataupun tidak, maka seorang muslim, kalau pelakunya banyak kaum muslimin, dia telah mencerai-beraikan agamanya, dia telah memecah belah agamanya. Dengan apa? Dengan kemaksiatan, dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban, dengan melanggar larangan-larangan. Fa inna fi taqwallahi wa fil i'tisami bihablihi kitaban wa sunnatan sa'adatuhum wa siyadatuhum fid dunya wal akhirah. Karena dengan ketakwaan kepada Allah dan berpegang teguh dengan tali Allah, baik Al-Quran ataupun Sunnah, itu sangat menentukan kebahagiaan mereka dan kepemimpinan mereka di dunia, demikian pula di akhirat. Ya. Nah, seorang menjadi mulia di dunia karena takwanya, karena imannya, karena perintah-perintah Allah yang dia kerjakan, dengan larangan-larangan Allah yang ia tinggalkan. Yang jadi mulia di dunia, demikian pula di akhirat. Demikian pula ya, mengikat semuanya, apa yang ia kerjakan dari perintah Allah dan apa yang ia tinggalkan dari larangan Allah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tahu ini perintah Allah, dia jalankan dengan landasan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tahu ini larangan Allah, dia tinggalkan. Apa landasannya? Al-Quran dan As-Sunnah. Mulia dia di dunia, demikian pula di akhirat. Wa fi tafarruqi wal ikhtilaf yamkunu dhulluhum wa hawanuhum. Ya. Sebaliknya, dengan perpecahan atau pada perpecahan dan perselisihan, itu akan mengokohkan kerendahan dan kehinaan bagi kaum muslimin. Ya, dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan, dengan bid'ah, dengan penyimpangan, kaum muslimin akan hina dan rendah. Dan itu yang menyebabkan apa? Perpecahan, pertikaian, perselisihan. Coba kalau referensinya satu. Coba kalau rujukannya sama. Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Selesai. Bersatu umat. Wala yumkinu ayatimma ijtima'uhum wa wihdatu saffihim ala syai' illa ala kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Maka tidak mungkin persatuan kaum muslimin akan sempurna dan barisan kaum muslimin menjadi satu di atas sesuatu kecuali apabila mereka bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, namun manakala ya, prinsip ini dilanggar, ya, sebab ini diabaikan, ya, ada yang menjadikan referensinya adalah akalnya, ada yang menjadikan rujukannya adalah pendapat gurunya, ada yang menjadikan ya sandarannya adalah mimpinya, dan seterusnya. Ya, hawa nafsunya. Akhirnya apa yang terjadi? Perpecahan, tercerberai barisan kaum muslimin. Fa'alaihim al-akhdhu bihadha sababil azim. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengambil sebab yang besar ini, ya, al-mujib li sa'adati dunya wal akhirah, yang ya akan menghasilkan ya kebahagiaan di dunia, demikian pula di akhirah. Wal ibti'adu amma yudaduhu min at-tafarruq wal ikhtilaf alladzaini huma sababus syaqa wal dhul fid dunya wal akhirah. Dan akan menjauhkan ya kaum muslimin dari apa yang menjadi lawan persatuan tadi, yaitu perpecahan dan perselisihan, yang keduanya menjadi sebab kesengsaraan dan kehinaan
ya di dunia dan di akhirah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, dalam surat Al-Imran disebutkan, kata Allah, ya hendaklah kalian i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan prinsip-prinsip akidah yang benar, dengan prinsip-prinsip tauhid, dan jangan kalian berpecah belah. Ya, kata Imam Zuhri rahimahullah, al-i'tisamu bisunnati najah, berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Ya, keselamatan. Nah, kata Imam Malik rahimahullah, yang darul hijrah, as-sunnatu kasafinati nuhin, faman rakibaha najah, ya, faman takhalafa anha ghariqa wa halak. Sunnah itu, kata Imam Malik rahimahullah, itu seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, barang siapa yang ikut naik di atasnya, dia selamat. Namun barang siapa yang dia tertinggal dari perahu tersebut, dia akan tenggelam dan binasa. Ya, luar biasa. Ini nasihat-nasihat ulama salaf. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, wa usis salafiyyin minhum alladhina tamayyazu bil i'tisami bil kitabi was sunnah wa da'wati ilaiha ayyudha'ifu juhudahum fi islahi ahwalil muslimin aqidatan wa ibadatan wa siyasatan wa iqtisadan wa istima'an wa ghairi dhalika min syu'uni hayatil muslimin allati yajibu ayyartakiza kullaha ala kitabillah wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Kemudian aku wasiatkan kepada segenap salafiyin, di mana mereka termasuk orang-orang yang ya memiliki keistimewaan dengan berpegangnya mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ya ma'ruf dengan dakwahnya, seruannya ya kepada umat agar mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, agar mereka salafiyin yudha'ifu juhudahu, melipat gandakan upaya dan kesungguhan mereka. Ini betul-betul serius, gak main-main, dalam rangka apa? Islahi ahwalil muslimin, ya dalam upaya untuk membenahi dan memperbaiki keadaan kaum muslimin. Ini beliau sampaikan ya, dan dianjurkan untuk disebarluaskan. Ya, bukan hanya untuk salafiyin yang ada di Saudi, ya, tapi juga untuk seluruh ahlus sunnah dimanapun mereka berada. Ya, terlebih di hari-hari ini, agar salafiyin ahlus sunnah betul-betul bersungguh-sungguh serius yudha'ifu juhudahum untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Ya, alhamdulillah kalau dari sisi apa? Fasilitas umum, ya, jalan raya, jembatan, atau bangunan, alhamdulillah pemerintah, penguasa nggak kurang-kurang, ya nggak? Terus mengadakan pembangunan. Jazakumullah khairan. Ya, semoga Allah membalas ya mereka dengan kebaikan. Namun di sini yang beliau pesankan kepada segenap ahlus sunnah dimanapun mereka berada, perbaikan dan pembenahan kepada kaum muslimin bukan dari sisi itu. Kalau itu bidangnya ada sendiri, tapi akidatan, dari sisi akidah. Ya, demikian pula ibadah dan siasah, politik, iqtisadan, demikian pula ekonomi. Ya, istima'an, pergaulan dan yang lainnya dari urusan kehidupan kaum muslimin. Yang mana itu semuanya hendaknya berlandaskan, berpedoman di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dengan cara apa? Ya, menyebarkan ilmu di mana-mana semampu kita. Ya.
hidupkan majlis-majlis ilmu di marakis ahli sunnah, di pondok-pondok ahli sunnah, ya, gelar, adakan kajian. Ya, demikian pula taklim-taklim di luar ma'had, di luar markis, di masjid, di musola, khutbah, sebarkan ilmu. Ya, sampaikan materi-materi akidah, ibadah, akhlak, adab, ya, dan seterusnya. Kemudian, wa yuwaddihu dzalika lil muslimin jami'an wa yubrizu lahum husna niyyatihim wa maqasidihim wa annahum la yuriduna li hadhil ummati illa al khaira, kullal khair. Kemudian hendaknya ahlu sunnah semuanya menjelaskan ini, ya, dan menyampaikan kepada mereka tentang niat baik mereka ahlu sunnah dan tujuan mereka ahlu sunnah, bahwa mereka tidaklah menghendaki, tidak menginginkan dari kaum muslimin kecuali kebaikan. Nah, fala yuriduna illa daf'a kulli su'in wa makruh nazala bihadhil ummati natijatan libti'adihim anil i'tisam bil kitab was sunnah. Dan juga tidaklah yang mereka inginkan kecuali dalam rangka untuk mencegah seluruh kejelekan dan keburukan yang telah menimpa umat Islam sebagai akibat, ya, karena jauhnya mereka dari berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, di saat para penceramah, para pemateri, para mubalik, ya mohon maaf, dakwah dan isi, ya, pengajiannya, kalau dinamakan pengajian, itu sangat jauh dari, ya, inti-inti permasalahan Islam yang benar. Ya, sebagian, ya, menyampaikan, memberitakan, ya, kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, hal-hal yang itu sangat, ya, sangat berbahaya. Prinsip-prinsip kesyirikan, bahkan kekufuran, bahkan kemaksiatan, sebahagian dibubuhi dengan candaan dan tawaan yang tidak pada tempatnya, ya, sekedar untuk mencari simpatik, ya, masyarakat ataupun kaum muslimin. Nah, Allahumma musta'an. Maka ahlu sunnah harus bangkit, ya, bangkit semangatnya, bangkit usahanya, juhudnya untuk mengkonter itu semuanya. Kasihan umat, ya. Dan kita berbahagia dan senang, ya, ketika satu orang dapat hidayah untuk bisa memahami akidah yang benar, ibadah yang benar, ya, adab-adab Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memberikan taufik kepada kita, alhamdulillah, untuk bisa belajar Al-Quran, belajar Sunnah, ya, belajar akidah yang benar, ibadah yang benar, dan seterusnya. Kemudian pesan beliau berikutnya, wa usi tullabal ilm wal ulama min mukhtalifil ittijahat ayattaqullaha fi ummatihim. Kemudian aku wasiatkan pula kepada segenap para penuntut ilmu dan para ulama, yang dari berbagai lapisan, ya, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, pada umat mereka, pada kaum muslimin. Ittaqullah fi hadhil ummah wa yas'au fi bikulli ma yastati'u lil 'audati bil ummati ila kitabillahi wa sunnati rasulih wa ma kana ali salafus salih min aqidatin wa ibadatin wa siyasatin wa istima'in wa akhlaqin wa yabta'idu kullal bu'd, ya, anil hawa wa asbab ikhtilafi allati fa'alati bil ummati al afa'il. Ya, hendaklah mereka, para penuntut ilmu dan para ulama, para mubaligh, ya, para duat, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla tentang umat Islam ini. Hendaknya mereka berusaha sekuat tenaga untuk gimana caranya mengembalikan umat Islam
kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ya, semampunya, sekuat tenaga. Nah, mampu buat pondok, buat pondok. Mampu buat sekolahan, ajarkan Al-Quran, Sunnah. Kenalkan mereka dengan prinsip-prinsip salaf. Ya. Mampu buat ceramah, bisa khutbah, bisa taklim, adakan taklim, kajian. Berupaya. Ya. Baik dari sisi akidah, ibadah, politik, pergaulan, akhlak. Ya, demikian pula hendaknya para penuntut ilmu dan para ulama berupaya sekuat tenaga pula untuk menjauhkan umat sejauh-jauhnya dari hawa nafsu dan sebab-sebab perselisihan, ya, yang mana ini semuanya menjadi sebab tertindasnya kondisi umat Islam. Waqad anal awan, sekarang tibalah saatnya, sekarang kata beliau, lihaula'i ayyahibu li tahqiqi hadhil ghayatin nabilah wal ibti'adi bil muslimin an kulli ma yuqi'uhum fil wahni wadzul. Sekarang saatnya bagi mereka para penuntut ilmu, para ulama, ya, untuk sekuat tenaga mewujudkan tujuan yang mulia ini, menjauhkan kaum muslimin dari semua perkara yang menjerumuskan mereka kepada kehinaan dan kerendahan. Ya. Jangan diam, jangan berpangku tangan, jangan puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, sebagaimana kita bahagia dan senang serta gembira dicampur dengan bangga, bukan ujub, bukan sombong, bangga atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita berupa taufik untuk bisa menaati tauhid dan sunnah. Maka kita pun ingin, ya, saudara-saudara kita, kerabat kita, handai tolan kita, tetangga kita, kawan kita juga dapat hidayah ini. Sampai-sampai kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan kata Nabi, tidaklah seseorang itu beriman. La yu'minu abdun, tidak seorang hamba itu beriman dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia senang, ia mencintai kebaikan itu ada pada dirinya. Jadi kalau kita masih cuek, masih acuh dengan kondisi sekitar, gak mau tahu, yang penting saya aja sudah yang masuk surga, yang lain terserah, urusan dia. Nah, bukan itu. Ya, kata Nabi, tidaklah dia sempurna imannya, ya, sampai dia mencintai, ya, kebaikan pada saudaranya sebagaimana kebaikan itu senang ada pada dirinya. Nah, wala yuslihu akhir hadhil ummati illa bima saluha awwaluha. Tidak ada yang bisa memperbaiki kondisi umat akhir zaman ini kecuali dengan apa yang telah menjadi baik generasi awal umat ini. Ya. Nah, yang menjadikan baiknya kondisi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu adalah ketika mereka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sampai-sampai belumlah mereka lahir, ya, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in itu kan belum ada di zaman Nabi. Ya, namun manakala mereka berpegang dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip-prinsip para sahabat, Nabi kasih rekomendasi, khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi, kata Nabi, ada generasi yang satu masa, satu zaman denganku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Manakala mereka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, alal jami' ayyudriku anna hadhil ummata
ma hazatal khairiyata 'alal umami kullaha illa likauniha khairu ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Maka wajib bagi semuanya, seluruh umat Islam, ya, nah, seluruh para penuntut ilmu, seluruh para ulama, para dai, dan semua pihak, ya, untuk bisa, ya, menguasai, mengayomi umat ini, ya, untuk meraih kebaikan semuanya. Nah, dan tidaklah kebaikan ini bisa diraih oleh umat ini kecuali sebagaimana yang telah diraih oleh sebaik-baik umat yang Allah keluarkan ke muka bumi, yaitu para sahabat. Apa yang mereka lakukan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Mereka senantiasa giat memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan mencegah umat dari kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, masih tersisa sedikit, ya. Namun, ya, poin-poin penting yang beliau sebutkan, ya, insya Allah sebagian telah kita sebutkan tadi, ya, dan sebagian telah kita singgung, bahwa beliau berpesan kepada kita agar kita betul-betul serius untuk menjaga nikmat yang besar ini, ya. Setelah Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada kita berupa hidayah kepada tauhid dan sunnah, maka yang kedua, jangan lupa dengan kondisi saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain butuh sentuhan, ya, butuh nasihat dan ujangan. Nah, jangan dilupakan, jangan diabaikan nasib mereka dan kondisi mereka, yang semoga dengan sebab itu, ya, menjadikan, ya, media agar kita senantiasa istiqomah, ya, di atas nikmat yang besar ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, Isya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, ya, terkait dengan beberapa pesan, ya, meskipun belum semuanya, ya, namun sekilas pandang dari apa yang beliau sampaikan, semoga bisa mewakili, ya, apa yang beliau inginkan, ya, berupa kebaikan di tengah umat, sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepada ahlus sunnah, salafiyin, ahlus sunnah, ya, dimanapun mereka berada. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq, walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.